Selamat berjumpa. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi awal ya, materi dasar dari geometrik jalan, yaitu komponen geometrik jalan. Komponen geometrik jalan itu terdiri atas bagian jalan dan yang kedua yaitu wilayah jalan. Bagian jalan di sini yang akan kita bahas adalah terdiri atas badan jalan dan komponen yang berada di pinggir daripada badan jalannya, berada di pinggir daripada badan jalan. Lalu kemudian yang kedua yaitu wilayah jalan, yaitu wilayah-wilayah yang menjadi cakupan daripada jalan tersebut. Oke, bagian jalan itu terdiri atas badan jalan, lalu kemudian yang berbatasan dengan badan jalan itu ke arah pinggir itu ada namanya bahu jalan, lalu kemudian juga ada trotoar. Jadi ada kalanya bahu jalan itu berbentuk trotoar ya, seperti itu. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada badan jalan itu kita mengenal ada konstruksi yang disebut sebagai median. Oke, median ini merupakan pembatas dari jalur ya. Nah, kalau jalur itu juga kalau kita orang transportasi kita harus dapat membedakan apa yang dimaksud dengan jalur dan apa yang dimaksud dengan lajur. Jadi kalau jalur itu ya istilahnya seperti arah gitu ya. Kalau misalnya kayak kita bilang jalur Malang Surabaya atau Surabaya Malang gitu. Sementara kalau lajur itu yang membagi jalur. Jadi di dalam suatu jalur itu bisa lebih dari satu lajur. Terkait dengan badan jalan, kita mengenal istilah kelas jalan. Jadi kelas jalan itu juga banyak klasifikasinya ya. Antara lain misalnya kalau berdasarkan peraturan dari Bina Marga yang merupakan apa ya istilahnya ya, induk dari perencanaan terkait dengan jalan raya ya. Nah, itu kelas jalan itu terbagi atas berdasarkan fungsi, lalu kemudian juga ada berdasarkan pengelola atau bahkan juga ada berdasarkan tekanan gardan. Jadi jika pada saat kita akan melakukan perencanaan terkait geometrik jalan itu, maka kita harus terlebih dahulu menentukan kelas jalan dari jalan yang akan kita rencanakan. Kemudian selain kelas jalan, kita juga mengenal bahu jalan ya, tadi sudah disampaikan. Bahu jalan itu salah satu tujuan yang paling utama diadakan atau dibangun suatu bahu jalan itu adalah untuk menahan untuk menahan lapisan perkerasan. Jadi dalam arti lapisan perkerasan yang merupakan badan jalan itu nantinya kan akan menerima beban lalu lintas. Nah, beban yang secara vertikal itu jika di bagian samping daripada lapisan perkerasan itu tidak ada konstruksi yang menahan, maka beban itu akan melebar atau menghancur ke arah samping. Maka itu ada bahu jalan atau yang kadang-kala juga diganti dengan trotoar yang merupakan konstruksi yang vital dalam suatu pembangunan geometrik jalan. Kemudian untuk trotoar itu kita mengenal ada istilah kerb. Kerb itu merupakan pemisah. Jadi lebih tepatnya merupakan suatu konstruksi ya, konstruksi pemisah antara badan jalan dengan trotoar. Jadi pada umumnya penggunaan kerb itu jika ada elevasi yang berbeda antara trotoar dengan badan jalan, maka kerb pada umumnya tidak digunakan karena sudah jelas terlihat adanya perbedaan. Tetapi untuk trotoar yang elevasinya relatif sama dengan jalan, maka keberadaan kerb itu penting. Jadi dengan demikian dapat terlihat secara visual dengan tegas yang mana menjadi
area daripada trotoar dan mana yang menjadi area daripada badan jalan. Ini sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar yang tampil. Ya, ini bentuk cap ya, seperti ini ya. Kalau yang gambar yang sebelah kiri ini sebenarnya sudah ada elevasi yang berbeda antara badan jalan dengan trotoar, tetapi juga tetap diadakan cap ya, mungkin untuk lebih mempertegas lagi posisi trotoar tersebut. Sementara kalau yang gambar di sebelah kanan itu terlihat bahwa elevasi trotoar itu relatif sama dengan elevasi jalan. Jadi justru yang elevasinya lebih tinggi itu adalah curb ya. Berikutnya ini ada gambar secara keseluruhan bagian jalan. Ya, di situ nampak ada bahu jalan, lalu kemudian ada jalur, ada lajur, dan ada median. Dalam hal ini bahu jalan yang digunakan itu merupakan bahu jalan dengan perkerasan. Jadi bahu jalan itu ada dua jenis ya. Yang satu jenisnya lagi adalah bahu jalan yang tanpa perkerasan. Ini masing-masing dari jenis bahu jalan tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian tentunya ya. Kalau untuk yang tanpa perkerasan itu, jadi maka jika adanya gelontoran air dari hujan yang menimpa badan jalan itu setelah lewat dari badan jalan bisa langsung diterima oleh bahu jalan dan langsung diturunkan ke lapisan tanah dasar ya. Sementara kalau untuk bahu jalan dengan adanya perkerasan itu gelontoran air itu akan lebih dijauhkan lagi. Jadi dengan demikian resapan air yang turun ke tanah dasar itu tidak terlalu dekat dengan subgrade daripada lapisan perkerasan badan jalan. Berikutnya adalah wilayah jalan yang terbagi atas damaja atau daerah manfaat jalan. Lalu yang kedua itu ada namanya damija atau daerah milik jalan. Dan yang ketiga itu adalah dawasja, daerah pengawasan jalan. Jadi kalau menilik dari kalimatnya yaitu wilayah, berarti ini adalah area yang seharusnya hanya diakupansi atau diisi oleh konstruksi jalan ya, dan terkait juga masalah keselamatannya. Jadi kita mulai dengan daerah manfaat jalan. Ini berikut ada gambarnya ya. Daerah manfaat jalan itu berarti dari badan jalan, lalu keluar itu ada bahu jalan, keluarnya lagi ada trotoar, include di dalamnya juga adalah saluran drainase. Itu masuk dalam damaja, daerah manfaat jalan. Lalu termaksud di dalam damaja itu lebih keluar lagi sedikit, ada sekitar 2 hingga 5 meter ya. Itu masuk dalam daerah milik jalan. Oke. Setelah itu dari damija tersebut ke kanan dan kiri sekitar 2 hingga 5 meter itu ada yang dinamakan sebagai wilayah atau daerah pengawasan jalan. Jadi secara keseluruhan seluruh konstruksi jalan sampai ke daerah pengawasan jalan itu merupakan daerah yang menjadi wewenang daripada Bina Marga selaku direktorat yang mengurus masalah jalan ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini materi dari komponen geometrik jalan. Oke, semoga cukup bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih.